todo de aku ngomong yo. Baik, Bapak Ibu, pada malam hari ini merupakan suatu kegiatan yang sangat spesial tentunya, di mana kita akan bincang santai dan silaturahmi bersama pengusaha dan pelaku UMKM Kota Ternate, Robu Sel Tidore. Dalam peristiwa menuju ke Sel Tidore, sebuah peristiwa panjang yang diperjuangkan oleh pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang didukung Haji Ali Ibrahim dalam perjalanan panjang dari 2020 sampai ke 2022 bukan sebuah peristiwa dan cara baik, bahkan bukan cara gampang untuk memastikan Tidore menjadi tuan rumah saya Indonesia. Karena itu malam ini dibuat sederhana kita berikan apresiasi kepada Dr. Haji Ali Ibrahim, Wali Kota Tidore Kepulauan, yang menyempatkan waktu malam hari ini di tengah kesibukan beliau, di tengah banyak agenda beliau menjadi wali kota dan harus mengurus Sel Tidore yang makin hari makin dekat dengan persiapan dan menuju pada kegiatan persiapan kedatangan Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo, dan beliau masih berkesempatan malam hari ini datang bersama dengan kita. Permasalahan terbesar kita pelaku UMKM atau wirausaha di Maluku Utara itu ada dua, soal ketersediaan bahan baku dan SDM sudah dalam satu skop yang sama, dan yang kedua adalah soal akses atau tingginya biaya logistik. Itu PR terbesar kita. Saya tahu persis kenapa logistik tadi di situ cukup tinggi. Dulu saya sudah lakukan wali kota almarhum Pak Samsun. Saya waktu itu jadi sampai bilang Pak, kalau mau logistik Tidore Ternate paling rendah, kita harus kasih itu peluang. Menyira, Mare, Tore, Tahura, Romeo, Ceko, dan Tuji Negara. 10 tahun kau berlayar membawa Tidore. Dengan bulan November ini menyatukan kapalmu di Sel Tidore. Haru tangis menyelimuti kiamat tubuh, melihat ada awan pening di puncak itu. Apakah itu tanda kau akan kembali berlayar setelah turun di dermaga Kapten? Kita berikan semangat, tepuk tangan dulu buat para pelaku UMKM. Saya ingin sebagai moderator ingin mendapatkan tanggapan bagaimana perspektif dari sisi pandangan kepariwisataan Provinsi Maluku Utara menyangkut dengan peran juga subsektor ekonomi kreatif di tengah transformasi digital, peluang dan tantangannya seperti apa. Bayangannya kita mendengarkan langsung dari pemaparan Kadis Pariwisata Maluku Utara. Jadi mungkin saya seperti apa yang disampaikan moderator, saya lebih sedikit fokus ke ekonomi kreatif karena kebetulan ekonomi kreatif ini melengkapi pariwisata. Baik, kalau bicara ekonomi kreatif, barangkali saya sedikit korek sejarah evolusi ekonomi dulu. Kalau bicara evolusi ekonomi, kita berawal dari ekonomi pertanian, pasti. Kemudian kedua, kita masuk lagi ke ekonomi industri, kemudian ekonomi teknologi dan informasi, dan terakhir ekonomi kreasi, ide. Itu artinya bahwa ketika kita urut evolusi ekonomi tadi, maka konklusi atau kesimpulannya adalah ekonomi kreatif ini adalah sebuah ilmu pengetahuan, sebuah konsep ekonomi yang baru di era ini. Kita lihat langsung bagaimana kesiapan daripada para pelaku UMKM melalui asosiasi Apindo. Bagaimana kesiapan para pelaku UMKM dari sisi pandangan Apindo baik? Tantangan zaman mengharuskan kita untuk melakukan digitalisasi atau digitalisasi UMKM kita. Tanpa itu akan kita tertinggal, UMKM kita akan tertinggal. Oleh karena itu di dalam asosiasi kita selalu mendorong agar teman-teman para pelaku usaha ini untuk selalu berubah,
punya kemauan untuk melakukan perubahan-perubahan. Jadi dalam pembinaan, pengembangan pelatihan dan pendampingan dan lain-lain. Kira-kira kita mendengarkan langsung dari Kadis Koperasi Kota Ternate. Bagaimana pandangan Pak Kadis? Dari Dinas Koperasi dan Kota Ternate, dalam hal ini pemerintah Kota Ternate, dalam rangka memasuki transformasi digital saya sendiri, pada beberapa bulan kemarin kita telah melaksanakan kegiatan bekerjasama dengan Kominfo yang mungkin waktu itu dikoordinir oleh KUAI untuk 600 pelaku usaha untuk bagaimana memanfaatkan media untuk mempromosikan sekaligus memasarkan produk-produk yang ada di Kota Ternate. Kita sampaikan bahwa orang datang makan di Tidore, tapi tidurnya di Ternate. Tapi sebaliknya, bagaimana orang bisa makan di Ternate, orang juga bisa tidur di Tidore. Ini adalah bagaimana supaya kita ke depannya adalah merupakan tantangan dan bisa mengambil kolaborasi bersama pemerintah Kota Tidore Kepulauan menyangkut tentang masalah ini. Kita mendengarkan langsung kira-kira adakah kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak para pengusaha itu sendiri. Kita dengar langsung dari Ketua HIPMI. Silakan. Tujuan itu tepat sasaran dan tepat objek bantuannya. Jangan sampai bantuan kedai kopi, bantuan terhadap usaha kedai kopi, tetapi bentuk bantuannya adalah beras, minyak kelapa, teh sariwangi, kopi saset. Kami ini kan industri, bukan rumah tangga. Mending itu diberikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Di malam hari ini merupakan langkah awal untuk melakukan sesuatu yang terobosan ke depan di tengah-tengah forum internasional. Dan bayangan saya dan saya yakin Bapak Ibu sekalian pasti juga mengakui bahwa sale Tidore atau sale yang ke-12 di Tidore ini bukan sesuatu yang sale yang biasa, tapi sale yang luar biasa. Kita berikan apresiasi kepada Pak Wali Kota sekali lagi atas peran beliau di dalam gerakan global yang namanya Global Network Magelang City. Hanya Tidore yang mewakili Indonesia masuk ke 25 kota dan 20 negara tampil dalam sejarah global tersebut. Kami undang Ibu Sri Tati Pak Wali dengan depan dari Makassar. Oke, ya. Mendapat penghargaan ini mendorong saya kembali malam ini. Saya mengajak Ketua Tim Dharma Wanita, Tim PKK, dan Pak Kadis Brinako, ini peluang. Besok berapa banyak yang ada di sana, supaya dipasarkan, dipromosikan pada saat kunjungan sel Tidore